Jadi kurangkan sikit urusan dunia. Ya, jadi kurangkan sedikit urusan dunia, perbanyak amalan akhirat. Begitu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kemarin yakni mengenai salawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa, ya, memperbanyak doa, karena di situ ada dua waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tambahan wa sunna iktsaru fi'lil khairi fihima. Disunnahkan memperbanyak perbuatan baik pada kedua waktu itu. Kedua waktu itu yakni hari Jumat dan malam Jumat. Jadi disunnahkan memperbanyak perbuatan baik, ya, banyak perbuatan baik itu yang dilakukan pada dua waktu itu, malam Jumat ataupun pada hari Jumat. Ya. Itu berdasarkan, ya, dikeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Zanjawi an Ibnu Musayyab bin Abi Rafi qal, ya, telah bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila khairan fi yaumil jum'ati, siapa orang beramal kebaikan pada hari Jumat, dha'afa lahu bi asyrati adha'afin fi sairil ayyam, maka dilipat gandakan baginya 10 kali lipat dibandingkan hari-hari yang lain. Jadi kebaikannya besar, kali 10. Kalau orang berzikir kali 10, apalagi berselawat khusus malam Jumat, hari Jumat. Nah, termasuk nanti disinggung mengenai sedekah dan sebagainya. Nah, jadi kelipatannya 10 kali. Wa man amila syarran fa mithlu dzalik. Hati-hati juga nih, ya. Hati-hati. Kata Nabi, siapa orang yang berbuat kejahatan pun sama juga 10 kali lipat dosanya. Jadi kalau pahala kebaikan 10 kali lipat, maka dosa juga begitu, ya, kerana kemuliaan hari Jumat. Itu dikiaskan juga, diambil dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi malam Jumat, hari Jumat tak ada perbezaan sama. Nah, contohnya kebaikan itu kasadaqati, seperti sedekah. Banyak-banyak sedekah dianjurkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, dia bilang as-sadaqatu mustahabbah fi hadzal yaum. Dianjurkan bersedekah, disunnahkan bersedekah pada hari ini, yakni hari Jumat, karena kebaikan di sana tatadha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau orang minta waktu khatib baca khutbah, itu makruh tu. Khatib lagi baca khutbah, ada pula minta sedekah di belakang tu. Itu hukumnya makruh. Selain waktu itu dianjurkan memperbanyak sedekah. Ya, sedekah itu. Ini semuanya berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya singkat, padat, ya. Diriwayat Ibnu Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan sebuah hadis dari Ka'ab, ya, dari Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
As-sadaqatu tudha'afu yaumal jum'ah. Sedekah itu kata Nabi dilipat gandakan pahalanya pada hari Jumat. Yang tadi hitungannya kali 10 kali lipat. Nah, jadi kun apa sedekah hari Jumat bagus. Ya. Kalau orang mendesak dan terdesak mohon bantuan, hari lain pun besar juga pahalanya. Tapi kalau situasi normal, maka Jumat lebih unggul. Ya, Jumat lebih unggul dibandingkan hari yang lain. Jadi Jumat ini disebut Sayyidul Ayyam. Salat pun yang paling afdal tu hari Jumat. Salat 5 waktu yang lain dikalahkan dengan salat 5 waktu hari Jumat. Di antara 5 waktu hari Jumat pun ada lagi yang paling afdal, yaitu subuhnya. Subuh Jumat itu unggul dia. Nah, jadi subuhnya lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Maghrib malam Jumat lebih unggul dibandingkan malam-malam yang lain. Isya malam Jumat lebih unggul dibanding, dan seterusnya begitulah. Ya. Kemudian apa lagi? Wa ghairiha. Nah, selain sedekah juga termasuk amal kebaikan yang lainnya. Apa yang lainnya? Kal waqafin, seperti wakaf. Orang mewakafkan cari hari Jumat. Mau wakafkan apa? Silakan. Al-Quran boleh. Wakafkan di masjid ni Al-Quran 1 lusin, 12 kitab, 12 Al-Quran. Diletakkan di masjid Nurul Muslimin. Silakan lakukan hari Jumat. Pas datang hari Jumat, letakkan, niatkan, aku wakafkan Al-Quran ini di masjid Nurul Muslimin untuk dibaca umat Islam. Niat begitu, nah pahalanya lebih besar karena kita niatkan, kita lakukan pada hari Jumat. Apalagi wa imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan pada hari Jumat. Tak salah milih-milih, tapi kok bertepatan hari Jumat, besar pahalanya. Apa gangguan di jalan? Banyak. Batu menghalangi jalan, ambil singkirkan. Jangan nunggu hari Jumat, tapi kalau pas keputusan hari Jumat, pahalanya besar. Ada kayu, maaf, ada paku lagi mengganggu di tengah jalan, ambil dia. Jangan nunggu hari Jumat. Keburu orang keinjak nanti. Cuma kalau kebetulan hari Jumat, pahalanya besar. Itu kebaikan. Dan ini termasuk ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, mukmin, dan derajat iman yang paling rendah. Menyingkirkan gangguan di jalan itu iman yang paling rendah. Kalaupun itu tak dilakukan, berarti tak beriman lagi itu. Ya, Nabi berkata, kata Nabi, al-iman iman itu lebih dari 70 cabang. Wa a'laha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tinggi kata Nabi, kau mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kita zikir tadi itu, orang yang faham tu nilainya tinggi. Yang setelah belajar tauhid, mengkaji tauhid, faham sifat 20, lalu mengamalkannya, itu iman tertinggi kata Nabi. Ini maksudnya faham la ilaha illallah dan dia mengamalkannya. Mana mengamalkannya tadi? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kau yang ku maksud ya Allah, keridhaan yang ku cari, tidak mau yang lain. Paham, amalkan, tinggi nilainya. Itu iman yang tertinggi kata Nabi. Wa adnaha, yang paling rendah kata Nabi iman, imatatul adza anit tariq. Tadi ini menyingkirkan gangguan dari jalanan. Itu iman yang paling rendah kata Rasulullah. Hati-hati jamaah, kalau keluar nanti jumpa gangguan di jalan, diabaikan jak begitu, hati-hati. Iman yang terendah pun kita tak dapat. Jadi iman tu mukmin. Orang mukmin tu dia memikirkan orang lain jangan sampai mendapatkan kecelakaan. Tu mukmin.
Ya, beda dengan muslim. Ya, kemudian apa lagi? Wal amru bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Jelas ini. Mengajak berbuat kebaikan, mencegah berbuat kemungkaran. Ini jelas, ya. Ini pun begitu ketemu hari Jumat maka fadilahnya besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ditambah di sini wa ziyaratu maridin. Ziyaratu marid, yakni menziarahi orang yang sakit. Kalimat ziarah itu mendatangi. Kita ni selama ini kalau dah ziarah tu ke kubur. Salah faham lah kita ni. Kalimat ziarah itu bisa ziarah ke kubur, bisa mendatangi seseorang, ziarah namanya. Saya mau ziarah ke guru saya di Surabaya, datang posisi guru tu masih hidup. Bukan udah meninggal. Jadi ziaratul marid, menziarahi orang yang sakit, besuk orang sakit. Siapa yang melakukannya hari Jumat, besar lagi pahala dia dapat. Ingat dia, besuk orang sakit itu sunnah, tapi kalau hari Jumat, Masya Allah, lebih besar lagi pahalanya. Tak sempurna iman kita. Satu gang tetangga sakit, dilihat pun tak. Ya, jangan bilang Islam itu nafsin-nafsin, dah. Betul ibadah kita kepada Allah akan nampak bagaimana hubungan kita dengan manusia. Ya, jangan main-main dengan ibadah ini. Banyak orang ibadah tapi buahnya tak muncul. Kau aku mana boleh begitu? Tetangga sakit datang, lihat, tanya apa khabar, bagaimana, perlu bantuan, bantulah sebisanya. Ya, itu Islam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi itu orang yang memusuhinya di ziarahnya, dilihatnya. Pernah dengarkan Nabi kena ludah? Nabi diludah, basah. Ada orang meludah di atas, kata Nabi. Taklah, mungkin dia tak tahu kali, kata Nabi, jalan ni kata Nabi. Besok lewat ludah lagi, basah lagi ni. Tak lihat kali ni, kata Nabi. Besok yang ketiga tak ada ludah. Mana orang meludah ni? Sakit orang meludah tu, kualat. Apa sebab kualat? Nabi diludahnya. Nabi tidak marah, yang marah tu Allah. Ya, orang dekat sama Allah jangan buat zalim. Dia sih tenang, ya, dia sabar kerana dia belajar. Tapi Allah kadang tunjukkan balasannya. Ya, itu hati-hati. Begitu sakit, Nabi tanya, kemana orang yang meludah tu? Tanya sama tetangga. Rumah sebelah tu mana orangnya? Sakit, kata dia. Nabi datang tengok. Menangis dia dengan Nabi. Tiap hari aku ludah kau ya Muhammad, tapi yang pertama kali besuk aku sakit kau lah, dia kata dia. Itu akhlaknya Nabi, itu luar biasa. Kadang-kadang kita tak mampu. Kita tak ada diludah, cuma nengok orang sakit je, bah. Masih tak mau. Luar biasa lah kita ni. Kalau kita diludah tak bakal datang lah tu dah. Pak, meludah bapak tu sakit dah. Bagus. Itu jawaban kita tu. Baik, ya, selanjutnya lagi. Wa yastaghila fi tariqihi wa khudurihi. Disunahkan mensibukkan dalam perjalanan. Ya, perjalanan ke mana? Perjalanan menuju masjid dari rumah. Nah, dari rumah mau turun ke masjid hari Jumat nih, ya, disunahkan dalam perjalanan wa khudurihi, dan hadir di tempat salat itu. Apa yang disebutkan? Nah, mahalli salati biqiraah au dzikrin, yakni memperbanyak baca Al-Quran dan juga zikir. Jadi dari rumah kalau dapat, jangan diam. Jangan diam dari rumah. Di rumah dah wuduk, dah siap, dah apa tu ini dah. Sunnatul wuduk, jalan melangkah. Setiap langkah diampunkan dosa, diangkat 1 derajat. Mulut pun disuruh berzikir. Kalau hafal surah-surah tertentu, silakan baca Quran. Bacalah Al-Quran dari rumah sampai ke masjid. Tak hafal surah-surah tertentu, zikir perbanyak. Jadikan ibadah. Jangan diam. Ya,
Oh, saya tak melangkah ni Pak Ustaz pakai motor. Walau pakai motor, zikir. Ya. Dianjurkan begitu, memperbanyak itu. Bahkan dikatakan wa afdaluhu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla khutbah. Jadi kalau dah sampai di masjid sebelum khutbah, maka yang utama memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu ulama menyuruh kepada kita seperti itu. Jadi anjurannya begini, ya. Hendaklah mempersibuk sunnah waktu hadir di tempat salat itu, yakni berzikir, baca Al-Quran atau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari rumah silakan dua pilih. Mau baca Quran sambil jalan boleh, ataupun berzikir. Sampai di masjid tahiyatul masjid. Kemudian setelah tahiyatul masjid duduklah dah menunggu sambil azan. Nah, menunggu azan itu perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Jadi penuh diisi ibadah hari Jumaat tu. Ya, dianjurkan oleh ulama. Guru-guru kita juga begitu. Wa kadza halal khutbati in lam yasma'ha. Demikian juga pada waktu khutbah boleh berzikir, boleh bersalawat dengan syarat, ya, illam yasma'ha, jika khutbahnya tak kedengaran. Baru boleh berzikir. Selama khutbah kedengaran tak boleh zikir. Jangan baca Quran, jangan berzikir kalau khutbahnya jelas. Tapi kalau khutbahnya tak jelas, lampu mati, khatib bacaannya suaranya kurang jelas, tak faham apa yang diucapkannya, kalau begitu di belakang di sana boleh berzikir. Silakan, salawat pun boleh. Itu syaratnya kalau tak kedengaran khutbah. Ya. Kama marra lil akhbaril muraghibah, sebagaimana ya yang telah kita bahas kemarin, hadis-hadis yang menganjurkan tentang memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi dzalika, yang demikian itu. Jadi kesimpulannya, ya, memperbanyak berbuat kebaikan itu, mensibukkan dengan zikir, baca Quran dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diketahui sebagaimana akhbar dan warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak. Walhasil, kesimpulannya, ya, yang bagi ayaj'ala yaumal jum'ah lil akhirah, seyogyanya lah, sepantasnya lah hari Jumat itu memperbanyak beramal untuk bekal akhirat. Nah, jadi kurangkan sikit urusan dunia. Ya, jadi kurangkan sedikit urusan dunia, perbanyak amalan akhirat. Begitu saran daripada ulama-ulama kita. Dan juga wa fi'lul khairi kama huwa adatus salaf, ya, itu sebagaimana kebiasaan salafus salih. Mana salaf itu? Bukan salafi, salaf ni. Salaf itu generasi 300 tahun setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masa salaf, orang-orang yang terbaik yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairan nas qarni, sebaik-baik manusia kurunku ini. Satu kurun, satu abad, 100 tahun. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian satu abad berikutnya, 200 tahun setelah masa Nabi. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian 100 tahun lagi berikutnya. Sampai situ ya Nabi sebut, ini generasi yang terbaik, 300 tahun setelah masa Rasulullah SAW. Nah, apa amalan mereka? Hari Jumat mereka full ibadah kepada Allah dan memperbanyak di masjid, datangnya lebih awal. Tak kayak kita udah azan baru turun, ataupun sebelum azan tapi dekat waktunya. Salafus salih habis salat subuh, pulang ke rumah sebentar, jam 7 pagi dah turun dah ke masjid. Jam 7 pagi. Yang dikatakan Nabi, dia dapat
korban seekor sapi. Jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9 seperti berkorban seekor kambing. Jam 9 sampai jam 10 seperti berkorban seekor ayam. Dari jam 10 sampai jam 11 seperti berkorban dengan seekor burung. Tapi siapa yang datang jam 11 sampai menjelang azan dapat berkorban sebutir telur. Kita banyak dapat telur, tak pernah dapat burung, tak pernah dapat ayam. Salafus saleh sapi dia dapat. Jam 7 pagi dah turun ke masjid. Kenapa? Di sana dulu hukumnya Islam, hari Jumat libur, tidak ada kegiatan. Nah kita sekarang ni hari Jumat sibuk tak? Sibuk bekerja kita. Itu skalanya kita ini. Islam mayoritas tapi hari Jumat dipakai bekerja.